Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan berbagi ilmu mengenai 5 keajaiban sedekah subuh yang dilakukan secara rutin. Nah, kita tahu bahwa sedekah itu sungguh amalan yang sangat luar biasa dan Allah menjanjikan banyak sekali pahala bagi orang-orang yang gemar bersedekah. Sahabat beriman rahimakumullah, dalam hadis Al-Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah adalah orang yang gemar bersedekah. Karena apa? Karena sedekah adalah pemberian sesuatu yang bermanfaat dengan mengharapkan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan sedekah subuh itu merupakan amalan sedekah yang dilakukan pada waktu subuh atau pagi hari setelah sholat subuh dilaksanakan. Nah, karena itu banyak sekali ya orang-orang yang berlomba-lomba untuk bersedekah subuh karena merasa banyak sekali keajaiban yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang bersedekah di waktu subuh ini. Namun juga banyak sekali orang yang juga meremehkan, bahkan enggan untuk bersedekah. Nah, berikut akan saya sampaikan 5 keajaiban tentang bersedekah di waktu subuh atau di waktu pagi hari. Nah, di sini nanti akan saya sampaikan 5 keajaiban yang diperoleh bagi orang-orang yang bersedekah subuh. Sahabat iman rahimakumullah, keajaiban yang pertama atau keutamaan bersedekah yang pertama ya, yaitu didoakan malaikat. Sahabat beriman rahimakumullah, siapa sih yang tidak suka didoakan gitu ya, apalagi didoakan oleh malaikat, makhluk suci ciptaan Allah yang selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pasti semua ingin didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada suatu hari pun ketika seseorang hamba melewati paginya kecuali akan turun 2 malaikat kepadanya, yang mana lalu salah satunya berkata, "Ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menyedekahkan hartanya." Sedangkan yang malaikat satunya lagi berkata, "Ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang-orang yang menahan hartanya," atau orang-orang yang kikir. Nah, itu adalah doa dari malaikat. Yang satu mendoakan yang baik, kemudian yang satu mendoakan yang buruk bagi yang tidak bersedekah. Kemudian yang kedua, keutamaan bersedekah atau keajaiban bersedekah subuh itu penghapus dosa. Nah, kita tahu bahwa manusia itu tidak luput dari dosa, ya. Pasti manusia mempunyai dosa. Maka sebaik-baiknya manusia adalah orang yang atau manusia yang selalu memohon ampunan agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dihapus dosa-dosanya. Nah, maka salah satu cara untuk menghapus dosa yakni dengan bersedekah. Nah, tertuang dalam Majmu' al-Fatwa yang berbunyi kurang lebih demikian, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Nah, air itu kan merupakan salah satu unsur yang mana menurunkan panas sehingga memadamkan api, ya. Begitu pula dengan sedekah, itu yakni amalan yang baik yang mana menghapus amalan-amalan yang buruk dan dosa. Nah, itu adalah keutamaan atau keajaiban yang kedua dari bersedekah subuh. Kemudian yang ketiga yaitu berkesempatan atau kesempatan dikabulkannya doa. Nah, dalam salah satu kajian disampaikan oleh almarhum Syekh Ali Jabir ya, beliau menyampaikan bahwa salah satu manfaat sedekah subuh yakni dengan secara rutin ya, tentunya dengan rutin dilaksanakan, yakni akan berkesempatan dikabulkan hajatnya begitu besar. Nah, jadi bersedekah dengan niat karena Allah, maka sip-sipkanlah doa
dalam sedekahnya. Insya Allah Allah akan mengistiqomahkan dan mengabulkan doa bagi hambanya yang telah bersedekah tadi. Nah, jadi ketika kita mau bersedekah, ya, ketika kita bersedekah, maka ucapkan doa, atau dalam hati kita berdoa minta hajat apa kepada Allah, yang insya Allah nanti kemungkinan besar akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat beriman rahimahullah, kemudian yang keempat, yaitu kewajiban yang keempat didekatkan menuju pintu surga dan dijauhkan dari pintu neraka. Nah, bersedekah itu kan mendekatkan seseorang kepada pintu surga, yang berarti bila seseorang mendekati pintu surga, maka ia akan menjauhi dari pintu neraka. Itu kan otomatis, ya. Berarti kalau kita mendekat ke surga, otomatis jauh dari pintu neraka. Dalam riwayat dikatakan bahwa ada 8 pintu surga, dan salah satunya bernama Basbus Sodaqoh, yang artinya pintu surga bagi umat Islam yang gemar bersedekah. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan bahwa siapa yang berinfak sedikit saja untuk 2 kendaraan di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, ini adalah hasil kebaikanmu. Jika ia ahli sholat, maka akan dipanggil dari babus sholah atau pintu sholat. Jika ia ahli jihad, maka akan dipanggil dari pintu jihad atau babul jihad. Dan jika ahli sedekah, maka akan dipanggil dari babus sedekah atau pintu sedekah. Dan jika ia ahli puasa, maka akan dipanggil dari pintu puasa atau babur royan. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, keajaiban dari bersedekah subuh adalah menjadikan harta lebih berkah. Nah, banyak orang yang memiliki uang banyak namun tidak ada kebahagiaan dalam hidupnya. Banyak orang yang memiliki penghasilan atau gaji besar namun entah kemana perginya. Itu semua yang disebutkan tidak adanya keberkahan dalam harta. Nah, dengan bersedekah maka akan membuat harta menjadi berkah. Secara faktanya, bersedekah secara rutin tidak mengurangi harta, melainkan menginvestasikan kebahagiaan di masa depan. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 18 yang artinya kurang lebih demikian, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Sahabat beriman rahimakumullah, demikian tadi sedikit berbagi ilmu tentang bersedekah di waktu subuh. Semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.